Memang pangkat tituler ini tidak populer dan jarang didengar oleh publik. Namun sejatinya pangkat tituler ini sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia. Ya. Zaman dulu malah Pak Ahana Sution itu sempat menawarkan pangkat tituler itu kepada Buya Hamka misalnya. Namun kemudian seiring jalan ini terus berlaku dan ada aturan resminya. Misalnya kalau kita merujuk aturan hari ini itu Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2024 tentang TNI pasal 27 ayat 2C. Kemudian ada PP nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI. Jadi aturannya jelas terkait dengan ini dan secara legal ini adalah pangkat yang diberikan sementara. Ya, catatannya Bram, ini adalah pangkat yang diberikan sementara kepada warga negara Indonesia yang memiliki kapasitas spesifik yang dibutuhkan oleh TNI, namun prajurit dan perwira TNI itu tidak memiliki kapasitas serupa. Sehingga dia dibutuhkan oleh TNI, dia dibutuhkan oleh otoritas pertahanan. Nah, makanya kemudian dia diberikan tugas melaksanakan tugas-tugas spesifik itu, kemudian diberikan pangkat tituler yang sementara ini. Jadi pangkat ini diberikan selama dia melakukan tugas-tugas spesifik ini. Dulu tahun 96 misalnya yang sebanding dengan Deddy Corbuzier itu adalah Pak Idris Sardi. Jadi maestro biola kita, Pak Idris, itu pernah diberikan pangkat tituler oleh TNI Angkatan Darat. Tugasnya apa? Beliau diberikan pangkat Letnan Kolonel Ajudan Jenderal pada saat itu. Beliau bertugas untuk melatih musik para perwira dan prajurit TNI AD serta memperbaiki permusikan di TNI AD pada saat itu. Baik. Nah, kenapa? Karena Pak Idris Sardi, almarhum Idris Sardi pada saat itu memiliki kemampuan khusus terkait dengan permusikan ini. Nah, bagaimana dengan Dedi? Dedi punya kapasitas khusus. Yang kapasitas spesifik Dedi itu adalah Dedi punya kapasitas komunikasi melalui platform sosial media yang baik. Dedi selama ini punya pengaruh yang kuat di sosial media. Sehingga ini akan cukup membantu otoritas pertahanan, baik itu Kementerian Pertahanan dan TNI, untuk menyebarkan program, kebijakan, kemudian program-program bela negara dan sebagainya, termasuk komponen cadangan kepada publik. Terutama publik-publik yang selama ini itu sangat familiar dengan sosial media Baik. dan sangat familiar dengan platform-platform misalnya YouTube, kemudian Instagram dan sebagainya. Oke, Begitu, baik. Mbak. Bang Daniel, ini kan kalau kita bicara terkait kriteria begitu ya, terkait pangkat tituler ini sebetulnya arti sesungguhnya kriterianya apa saja? Apakah memang semua orang yang berkontribusi terhadap TNI lalu juga berkontribusi besar bagi bangsa dan negara berhak mendapatkan tituler ini? Tidak, ada dua hal, Bram. Hal pertama tentu dia selama ini punya engagement. Engagement itu dengan TNI, dengan Kementerian Pertahanan. Dedi selama ini banyak membantu Kementerian Pertahanan terkait dengan komponen cadangan, termasuk program-program bela negara dan sebagainya. Kemudian kedua, dia juga harus memiliki kapasitas spesifik yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. Jadi catatannya itu dia harus memiliki kapasitas spesifik yang dibutuhkan TNI dan Kementerian Pertahanan. Namun dia tidak dimiliki, kapasitas ini tidak dimiliki oleh prajurit dan perwira TNI. Nah, kapasitasnya Dedi terkait dengan aktivasi komunikasi di sosial media itu tidak banyak dimiliki oleh TNI, prajurit dan perwira TNI, sehingga Dedi dibutuhkan dalam hal ini. Oleh sebab itu untuk menunjang tugas-tugas Dedi sebagai duta bela negara, duta Komcat, kemudian Baik. sebagai tugas-tugas melakukan mengamplifikasi komunikasi publik, dia diberikan pangkat letkol tituler ini, Bram.